Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Syifa Nur Hidayanti dari peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan gelombang 3 kelompok A4. Hari ini saya akan membagikan pengalaman belajar saya melalui dua metode saat melakukan agenda 2, yaitu materi berakhlak. Yang pertama ada metode sinkronus dan yang kedua ada asinkronus. Metode sinkronus menggunakan tatap muka melalui virtual Zoom, dan untuk metode asinkronus yaitu melakukan pembelajaran mandiri melalui modul, jadi kita bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Pada saat materi sinkronus, kami diajarkan oleh coach kami yaitu Ibu Rianti mengenai materi berakhlak. Berakhlak yaitu akronim yang pertama dari berorientasi pelayanan, yang kedua ada akuntabel, yang ketiga ada kompeten, yang keempat ada harmonis, yang kelima ada loyal, yang keenam ada adaptif, dan yang ketujuh ada kolaboratif. Pada sesi sinkronus kali ini yaitu pertemuan kedua bersama coach kami Ibu Rianti, kami diajarkan bagaimana cara mengimplementasikannya nilai-nilai berakhlak itu di lingkungan kerja sehari-hari. Kalau untuk pertemuan pertama kita diajarkan yaitu tentang pengertian dari berorientasi pelayanan, terus ada akuntabel. Sekarang kita diajarkan bagaimana cara pengimplementasiannya di lingkungan kerja kita. Contohnya yang pertama ada berorientasi pelayanan. Kita bisa menerapkan dengan cara 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua ada akuntabel. Kita bisa bertanggung jawab tentang, misal kalau saya kan sebagai asisten apoteker di farmasi, jadi bertanggung jawabnya itu mengenai pelaporan obat-obat dan stok khusus. Yang ketiga ada kompeten. Saya selalu belajar bagaimana cara agar kita bisa lebih mengetahui dan memperdalam kefarmasian seperti obat-obat terbaru atau bahan-bahan terbaru yang baru keluar di tahun ini. Selain itu ada harmonis. Kita bisa menciptakan keharmonisan pada lingkungan kerja kita, seperti saya asisten apoteker dan teman saya perawat lalu bidan. Jadi kita tidak boleh saling senggol-senggolan, kita harus saling tolong-menolong. Selanjutnya ada loyal. Jadi kita harus menjaga data rekam medis pasien dan tidak menjelekkan instansi kita di media sosial. Lalu yang keenam ada adaptif. Kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi. Seperti kalau saya kan asisten apoteker, kita biasanya menggunakan resep manual. Nah sekarang kita bisa menggunakan resep digital dari SIM klinik tersebut. Yang ketujuh ada kolaboratif. Kita bisa berkolaborasi bersama teman kita untuk menciptakan tujuan yang tepat. Lalu pada saat sesi sinkronus tadi, kami diberikan tugas oleh coach kami yaitu Ibu Rianti, yaitu ada tugas individu dan kelompok. Tugas kelompok menciptakan hal yang kompeten dan harmonis terhadap kelompok kami, serta menerapkan nilai kolaboratif. Nah, selanjutnya ada tahap asinkronus. Saat asinkronus, kami bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Namun tadi saat pertemuan kedua, kami dikasih tugas oleh coach kami yaitu Ibu Rianti, yaitu mencari penerapan nilai-nilai dasar dari tokoh di film Negeri 5 Menara. Kita disuruh mencari salah satu tokoh yang dia itu menerapkan nilai berakhlak tersebut, yaitu yang 7 nilai dasar tadi. Nah, dan ini contoh filmnya yang harus kita cari salah satu tokoh yang menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. Saya mengambil tokoh dari film ini yaitu Atang, pemuda yang humoris namun jenius. Pada film tersebut, Atang menerapkan 7 nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Sebagai contoh, saya berikan 3 contoh ya. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Karena sifatnya yang humoris dan humble, membuat Atang jadi lebih sering disukain oleh teman-temannya karena pribadinya yang menyenangkan. Atang juga rajin membantu dan suka menolong teman-temannya yang sedang kesulitan. Selanjutnya ada kompeten. Selain humoris,
Atang juga mempunyai sifat yang kompeten dan mau terus belajar. Ia selalu belajar mengejar prestasi akademiknya dan aktif dalam pengembangan bahasa dan juga materi agama. Lalu ada akuntabel. Walaupun senang bercanda, tapi Atang selalu bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai santri. Dia selalu menjaga integritas di pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Madani. Nah, selesai pengalaman belajar saya melalui 2 sesi, yaitu sesi sinkronus dan asinkronus. Pada sesi sinkronus mengajarkan kami bagaimana cara aktif dalam berdiskusi di ruang Zoom, dan saat asinkronus mengajarkan kami bagaimana cara pendalaman materinya mengenai nilai-nilai berakhlak ini. Sekian pengalaman belajar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.